Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas tentang pembahasan kita PJJ selanjutnya. Oke, tentang suhu dan kalor. Oke, saya rasa materi ini sudah sangat familiar buat kamu. Kenapa? Karena memang tidak ada lagi materi yang baru nih. Di materi ini semuanya sudah kamu pernah pelajari di waktu pada saat kamu SMP. Jadi kita hanya sekedar sedikit mengulang materi yang sudah kamu pelajari waktu SMP. Oke, langsung saja kita akan mulai pembahasan kita tentang suhu dan kalor. Kita akan bahas dari suhu dan kalor. Jadi di sini ada dua pokok pembahasan sekaligus di bab ini. Tapi ini jadi satu kesatuan yang tidak dapat kita pisahkan. Jadi kalau kita bahas tentang suhu, pasti akan terkait tentang kalor. Itu kenapa? Karena suhu itu adalah derajat dari ukuran suatu energi kalor. Jadi suhu itu adalah derajat tingkat kepanasan, sedangkan kalor itu adalah bentuk energinya. Bentuk energi yang menghasilkan suhu. Jadi kedua hal ini tidak bisa dipisahkan, sehingga ini menjadi satu bab yang kita sebut dengan bab suhu dan kalor. Oke. Pada materi pokok pada pembahasan suhu dan kalor ini ada 4. Yang pertama kita akan bahas tentang suhu. Nah, jadi pembahasan tentang suhu ini kita akan lebih banyak, Kita akan lebih banyak pembahasannya tentang termometer. Ingat ya, tentang termometer. Kita akan lebih banyak pembahasannya tentang termometer. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang ini, kita akan lebih banyak bahas nanti tentang termometer. Nah, terus yang kedua kita akan coba bahas nanti tentang kalor. Apa itu kalor? Nah, akan kita bahas. Apa itu kalor? Nah, nanti akan kita bahas apa itu kalor, energinya seperti apa yang disebabkan oleh kalor, gitu. Ini akan kita bahas. Ya, kita akan bahas di sini. Nah, berarti kalau kita bahas tentang kalor, berarti jangan lupa coba buka lagi catatan waktu SMP kamu. Nanti kita akan bahas tentang asas Black. Asas Black, tentang perubahan wujud, nah itu nanti ada di tentang kalor. Oke, yang ketiga kita akan bahas tentang pemuaian. Nah, pemuaian juga mungkin bukan barang yang asing buat kamu, itu karena memang sudah pernah dijelaskan waktu SMP. Lanjut, kita akan bahas tentang perpindahan kalor. Mungkin kalau di SMP itu hanya tentang teorinya saja. Kalau perpindahan kalor ini kita ingatkan saja ada 3. Ada apa aja? Ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. Ya, kalau di SMP ini mungkin hanya teori saja. Nah, tapi kalau di SMA kita akan tingkatkan pemahaman kita. Nanti kita akan coba untuk menghitung, untuk memprediksi, dan untuk memperkirakan apa yang terjadi dari perpindahan kalor tersebut. Oke, lanjut. Pada pertemuan kali ini kita akan coba fokus ya, pada video kali ini kita akan coba fokus tentang suhu. Ya, apa itu suhu? Nah, suhu atau temperatur adalah besaran yang menunjukkan derajat panas. Ingat ya, besaran yang menunjukkan derajat panas dan dingin suatu benda. Jadi tingkat kepanasan panas atau dinginnya suatu benda itu dinyatakan dengan suhu. Oke, dinyatakan dengan suhu. Apa alat ukur suhu? Alat ukur suhu ya pasti yang kita sebut dengan termometer. Ini alat pengukur suhu. Terdapat 4 skala standar. Ingat ya, skala termometer standar. 4 termometer standar itu adalah Celsius, Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit. Ya, Celsius, Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit. Oke, Nah, coba kita lihat di sini. Ini derajat Celcius. Ini dimulai titik bawah. Titik bawah dari setiap ini adalah kita sebut dengan titik beku. Oke. Ini adalah titik beku. Ingat ya, titik bawah ini adalah titik beku. Sedangkan yang atas ini adalah titik didih. Oke. Jadi dalam membuat termometer kita ada patokannya adalah titik beku dan titik didih air. Ingat ya, titik beku dan titik didih air. Jadi standarnya adalah air. Nah, air di termometer Celcius dia membeku pada suhu 0 dan mendidih pada suhu 100. Sedangkan pada Kelvin
dia membeku pada suhu ini Fahrenheit, sorry. Ini Fahrenheit. Dia membeku pada suhu 32 dan mendidih pada suhu 212. Reaumur 0 dan mendidih pada suhu 80, sedangkan Kelvin ini 273 dan mendidih pada suhu 2373. Oke, kalau kita lihat di sini selisih dari 0 sampai 100 ini adalah 100 selisihnya. Dari yang paling rendah dengan paling tinggi 100. Yang ini selisihnya, kalau kita lihat selisihnya adalah kamu perhatikan 32 menjadi 212. Ini selisihnya adalah 180. Ini selisihnya adalah 0 sampai 80, 80. Dan ini kamu lihat selisihnya dari 273 sampai dengan 373. Selisihnya 100. Oke, selisih ini kalau kita buat perbandingan, nah ini adalah 5, ini 9, ini 4, dan ini 5. Tapi lihat di sini ada 32, ada 273. Nah, kalau kita tulis, makanya perbandingannya adalah tadi Celsius itu 5, Reaumur 4, Fahrenheit di sini ada 9 plus 32. Kenapa plus 32? Karena suhu awal atau suhu titik beku dari termometer Fahrenheit itu adalah 32 derajat. Sedangkan titik beku dari termometer Kelvin itu adalah 273. Makanya di sini ada tulisan plus 273. Oke. Nah, di sini kita bisa nggak bikin termometer di luar termometer standar? Bisa. Nah, kalau ini kita akan bisa. Silahkan kamu searching di YouTube, banyak sekali cara membuat termometer ya di luar termometer standar. Membuat termometer sederhana. Kenapa saya bilang sederhana? Karena hanya cukup membutuhkan botol, gitu ya. Kamu cukup butuhkan botol, sedotan kecil dan air. Ya, kalau memang memungkinkan kamu bisa isi dengan minyak, gitu ya. Dengan minyak, gitu. Nah, jadi nanti ketika panas pasti minyak itu akan memuai dan minyak itu akan naik. Naik kemana? Naik ke sedotan. Nah, ketika naik sedotan itu kamu tandai ini skala pada saat air membeku, ini skala air mendidih. Nanti tinggal kamu buat ini. Jadi patokannya adalah air membeku dan air mendidih. Yaitu patokan standar dari sebuah termometer. Oke, kita lihat di sini. Kita lanjut lihat di sini. Di sini ada termometer yang tidak standar. Jadi yang kita gunakan nih, kalau kita bilang ini ada termometer A dan ini ada termometer B. Di sini ada TA. TA itu berarti suhu termometer A dikurang termometer suhu lebur ya. Suhu lebur atau suhu lebur es berarti artinya suhu lebur es ini sama saja dengan suhu beku. Ya. Sama dengan suhu beku es. Nah, suhu beku air gitu ya. Nah, ini juga sama seperti itu. Ini T1 ini adalah suhu didih. Jadi kalau ada T1A berarti suhu didih di termometer A. Nah, ini juga sama. Ini begitu juga ini suhu termometer B dikurang suhu beku di termometer B. Suhu didih di termometer B dikurang suhu beku di termometer B. Oke, ini adalah ketika kamu temukan termometer tidak standar. Oke, kita lihat dua contoh soal yang saya berikan untuk kamu latihan di pertemuan kita hari ini. Oke, kita akan coba bahas dua model soal nih ya yang sering keluar untuk pembahasan suhu. Ya, kita baru bahas tentang suhu. Kita belum masuk tentang kalor. Oke, kita bahas tentang suhu. Nah, suhu nih ya tadi kita tahu tadi termometer standar ini masih kita termometer standar dari 30 derajat Celcius berapa derajat Fahrenheit. Nah, kita tadi yang perlu kamu ingat Celcius banding Reaumur banding Fahrenheit banding Kelvin. Tadi perbandingannya berapa? 5 banding 4. Nah, saya tulis lagi. Kenapa saya tulis lagi? Biar kamu mungkin biar ingat. 9 tapi ada plus 32. Ini 5 tapi ada plus 273. Oke, berarti kalau dari Celsius ke Fahrenheit, nah tujuannya adalah Fahrenheit. Tujuannya Fahrenheit, awalnya Kelvin. Berarti kalau kita bikin perbandingan jadinya 9/5 dikali berapa? Kali 30. Karena Celsius 0 berarti nggak perlu dikurang 0.
langsung dikali 30. Jadi 9 per 5 dikali 30. Nah itu di plus 32. Kenapa plus 32? Karena 9 tadi Fahrenheit dia ada punya plus 32. Berarti berapa ini kalau kita hitung? Coret 6 dikali 9 itu adalah 54 tambah 32 ya, tinggal. Kalau kita hitung jadinya 86 derajat Fahrenheit. Itu. Yang kedua kita lihat di sini dari Fahrenheit menuju Kelvin. Kelvin 5, berarti kita bikin perbandingannya 5, Fahrenheit 9. Jadi 5 per 9. Buka kurung. Nah, karena Fahrenheitnya awalnya 68 dan titik beku di Fahrenheit itu adalah 32, jadi dikurang 32. Dan titik beku di Kelvin ada 273 ditambah 273. Tinggal kita hitung sini. Jadi 5 per 9 dikurang dikali 36 ditambah 273. 36 4 ya. Nah, 4 kali 5 20 tambah 273 293 Kelvin. Nah, ini contoh soal yang pertama. Nah, kalau contoh soal yang kedua bagaimana? Nah, di contoh soal yang kedua kamu lihat di sini ada termometer X menunjukkan air membeku pada suhu 20 derajat Celcius. Berarti ini kalau dibilang air membeku pada suhu 20 derajat Celcius ini apa? T0X kita nyebut. Oke, T0X. Dan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Berarti ini ada apa? T1X. Pada suhu 30 derajat Celcius, kalau kita gunakan dengan termometer X berapa? Nah, berarti kan kalau Celcius, ingat ya, bandingannya adalah Celsius. Kalau bandingannya adalah Celsius itu dari 0 sampai dengan 100. Bandingannya 0 sampai 100. Ini adalah T0 Celsius dan ini adalah T1 Celsius. Ini adalah TC kita sebutnya. Oke. Nah, T Celsius. Oke, kalau kita bikin persamaan yang tadi termometer tidak standar, itu kan jadinya apa? T Celsius gitu ya, dikurang T0 Celsius dibagi T1 Celsius dikurang T0 Celsius sama dengan TX dikurang T0X dibagi T1X dikurang T0X. Jadi kita A-nya jadi Celsius dan X-nya jadi ya B-nya jadi X. Kalau kita tulis ini jadinya 30 dikurang 0 per 100 dikurang 0 sama dengan, kita lihat di sini TX-nya yang dicari dikurang 20 dibagi 100 kurang 20. Kita hitung dulu, ini jadinya 30 per 100 sama dengan TX min 20 per 80. Kita bisa sederhanakan dulu sebelum kita kali silang. 0 sama 0 coret ya. Terus kita langsung kalikan, jadinya 3 dikali 80 sama dengan 10 kali TX jadi 10 TX dikurang 10 kali 20 jadi 2 200. Nah, kita kumpulkan yang bilangan dengan bilangan, ini adalah 240 minus pindah jadi positif plus 200 sama dengan 10 TX. Jadi TX nya kita bisa hitung, ini adalah 480. Nah, saya tulis ini ya, TX 480 dibagi 10.
berapa? 48. Oke, jadi jawabannya adalah 48 derajat X. Nah, ini adalah contoh soal yang dua contoh soal tentang suhu yang sering banget keluar. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita tentang suhu dan kalor. Sampai ketemu lagi di pembahasan video selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.